Halo, selamat datang di Serangga Channel bareng aku Ardiansa dan kita lagi ada di segmen movie review untuk film Evil Dead Rise. I can't believe I'm never gonna speak to you again. What will be, will be. Nah, kali ini bareng aku Ardiansa, kita sekali lagi akan nge-review film yang sebenarnya udah tayang dari April, tapi ini kayaknya tertunda karena masalah rating mungkin ya di Indonesia, karena aku tak kirain gak bakal tayang di Indonesia gitu, ternyata masih bisa tayang dengan rating 17+. Jadi buat kalian yang masih di bawah umur atau kalian pengen nonton family nih, keluarga pengen nonton bareng, perhatikan anak kalian masih di bawah 17, karena kita tahu perbioskopan di Indonesia itu kadang nggak biasa bioskop-bioskop kita itu nggak terlalu ketat lah terkait rating gitu. Jadi kadang anak kecil masih lolos nonton film-film yang harusnya nggak diperuntukkan untuk mereka. Jadi ini aja pencegahan dari masing-masing aja lah, untuk yang masih di bawah 17 jangan nonton film ini gitu. Karena ini filmnya ratingnya 17+, walaupun dengan rating 17+ tersebut tuh masih ada beberapa adegan yang kena sensor di film Evil Dead Rise ini gitu. Tapi oke, kita sebelum lanjut ke review atau preview aku mau cerita terlebih dahulu terkait Evil Dead Rise ini. Jadi kalau kalian tahu Evil Dead tuh yang mungkin yang paling terkenal yang versi 2013. Tapi sebenarnya Evil Dead itu sudah kurang lebih ada 5 film. Yang pertama ada triloginya, original triloginya dari sutradara Sam Raimi. Sam Raimi kan terkenal gara-gara film Evil Dead ini kalau nggak salah. Dia kan sutradara horor sebelum dia mensutradari Spider-Man trilogi ya. Dia itu lebih terkenal karena memang mensutradari film horor, salah satu ada Evil Dead ini gitu, dan ada original triloginya 1980-an, 83 kalau nggak salah yang versi satunya. Kemudian ada Evil Dead 2013 yang soft reboot, kemudian yang ini ada Evil Dead Rise gitu. Juga ada TV series. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya gitu, apakah Evil Dead Rise ini adalah sequel atau prequel atau kelanjutan atau seperti apa? Jadi bisa dikatakan Evil Dead Rise ini tidak terlalu berhubungan dengan yang versi 2013, tapi punya sedikit koneksi dengan yang versi originalnya gitu. Jadi memang ada sedikit cameo dari voice aktornya yang Evil Dead original. Tapi apakah kalian harus nonton yang versi originalnya atau versi 2013-nya? Aku bilang enggak. Sebenarnya ini franchise Evil Dead itu kan dia mengisahkan tentang sebuah buku yang mana ketika itu dibuka ada mantra yang bisa melepaskan jiwa-jiwa atau iblis lah ya, iblis yang merasuki orang dan kemudian melakukan pembantaian di mana-mana. Jadi sebenarnya kan prolog simpelnya Evil Dead kan seperti itu gitu. Jadi ini tuh hanya franchise atau dunianya sama. Dan kalau aku udah baca sedikit berita terkait Evil Dead ini gitu, katanya sama si sutradara yang Evil Dead Rise ini gitu, di versi originalnya di film ketiga, Evil Dead ketiga yang originalnya itu di situ disebutkan bahwasanya bukunya ini, buku yang iblisnya ini itu ada 3 versi gitu lah. Kalau disimpulkan berarti versi pertama, buku yang pertama itu ada di versinya Sam Raimi yang original. Kemudian buku kedua itu ada di dunianya yang Evil Dead 2013, dan ini adalah buku yang ketiga. Makanya fisik bentuk bukunya itu beda-beda. Makanya karena aku nggak inget Evil Dead 2013 tuh bentuk bukunya sama seperti yang aku tonton barusan gitu. Karena aku nggak inget, kayaknya buku yang di versi 2013 tuh kayak buku biasa aja lah. Biasanya kayak kitab itu, nggak yang bentuknya ada taring-taringnya itu. Kalau yang di Evil Dead Rise ini kan bukunya agak beda. Ternyata memang di beritanya dikatakan seperti itu. Jadi memang ada 3 versi buku, dan sekarang lengkap nih 3 bukunya ini sudah muncul di film-filmnya gitu. Jadi koneksinya itu aja sih. Jadi nanti akan ada sedikit cameo si S. Campbell ya, kalau nggak salah di versi originalnya itu karakter utamanya ada suara rekaman si karakter originalnya ini. Tapi sebatas itu aja sih gitu. Nah, kalau kita ngobrol di Evil Dead ini menurut aku subgenre yang ini entah penyebutanku aja atau gimana, tapi aku nyebutnya ini adalah American Horror Classic sih. American Horror Classic itu yaitu ya istilahnya film-film horror yang kalau kalian perhatikan itu biasanya ada sekelompok remaja, keluarga atau apa, dia ke suatu tempat yang di tempat itu ternyata ada suatu pantangan atau memang tempat itu horor yang akhirnya
satu persatu mereka kena teror gitu. Biasanya ya kalau kita bicara Amerika, hantu-hantu Amerika kan lebih beringas ya, jadi jadi bikin saling ngebunuh satu sama lain itu, jadi kayak akhirnya mereka diteror dan terbunuh satu persatu gitu. Biasanya kan tipe-tipe American Horror klasik kan seperti, nah ini Evil Dead itu ya kurang lebih seperti itu gitu. Jadi ceritanya sebenarnya kalian jangan terlalu berharap cerita yang berat-berat, terutama buat kalian yang belum pernah nonton Evil Dead, khususnya versi 2013 yang masih terbaru gitu ya. Nggak usah terlalu berharap punya Evil Dead itu punya cerita yang istilah kompleks atau menceritakan masa lalu buku itu dari mana segala macam, karena di sini nggak akan diceritakan itu gitu. Dan di sini ya lebih ke itu aja. Jadi intinya sudah ada buku itu melepaskan sebuah entitas jahat yang merasuki orang di sekitar buku itu dan kemudian saling membunuh ya. Tipikal American Horror klasik kan memang seperti itu gitu. Jadi ini buat kalian belum nonton, ini non spoiler terlebih dahulu, preview non spoiler buat kalian. Jadi buat kalian yang suka tipe-tipe film, kalian cuma pengen menikmati kengerian teror dari hantunya ataupun apa yang terjadi sepanjang film, bagaimana mereka akhirnya terbunuh satu persatu, apakah karakter utamanya itu selamat atau istilahnya apakah masih akan ada yang selamat atau semuanya mati gitu di film ini gitu. Kalau kalian enjoy untuk menonton hal-hal seperti itu aja, film ini cocok banget gitu. Ini menurutku film ringan, film yang bisa kalian tonton bareng-bareng keluarga, seru-seruan, nggak perlu mikir keras, nggak usah mikir panjang. Jadi kalian cukup nikmatin aja, enjoy the movie, dan ini menurut aku cukup bagus. Mungkin kalau aku kasih skor awal 8/10 lah untuk tipe American Horror Classic seperti ini gitu. Tapi kalau kalian mencari film yang istilahnya kayak apa ya, mungkin kayak Conjuring atau Insidious yang istilahnya harus ada alasan kenapa ini seperti ini, kemudian cerita sebelumnya seperti apa, kenapa jadi seperti itu, atau kalian mengharapkan ada plot twist yang banyak, itu menurutku kalian nggak akan dapat di film tipe-tipe yang klasik seperti ini gitu. Tipe-tipe klasik yang mana mereka hanya mereka itu kadang nggak ngelakuin apapun. Jadi mereka itu kayak, kalau horor sekarang kan yang biasanya punya plot twist, punya cerita itu biasanya mereka kadang entah melakukan apa ya, masa lalunya gimana, atau mungkin orang tuanya melakukan kesalahan apa gitu sehingga mereka kena gitu. Tapi kalau di tipe-tipe horor yang seperti ini tuh kayak mereka tuh kadang nggak melakukan apapun, mereka hanya penasaran melakukan sesuatu yang nggak disengaja yang ternyata itu memanggil entitas jahat dan akhirnya mereka kena teror satu persatu kayak gitu. Jadi kalau kalian nonton House of Wax, itu aku suka banget tuh dulu di Trans TV itu sering banget ditayangin tuh House of Wax, yang mana mereka datang ke suatu tempat dan ternyata di tempat itu ada pembunuh ya, mereka dibunuh satu-satu ya, tipikal horor seperti itu. Atau Friday the 13 yang memang di tempat itu ada ya karakter jahat yang ngebunuh lah ya, hal-hal yang seperti itu. Atau Halloween, tapi Halloween sih sebenarnya bisa disebut American Horror Classic, tapi dia punya background story-nya cukup bagus sih. Aku lumayan suka sih background story-nya film Halloween ya. Jadi itu sih, kalau kalian memang bisa, kalian cuma pengen enjoy menikmati tayangannya, filmnya seperti apa, kengeriannya, teror satu persatu, kalian nggak suka yang mikir-mikir banget ya, ini cocok-cocok aja gitu. Tapi kalau kalian tipikal orang yang nonton horor itu harus punya background story yang kuat, punya cerita, punya plot twist ya, kalian mungkin akan banyak bertanya-tanya terkait film ini gitu, dan mungkin nggak cocok buat kalian. Jadi itu untuk preview aku untuk film Evil Dead Rise, dan kita lanjutkan ke movie spoiler untuk Evil Dead Rise. Tapi kali ini aku mau nyoba formatnya, aku mau ngobrolin aja terkait ini. Nah seperti yang tadi aku bilang, karena ini adalah American Horror Classic, sebenarnya aku aku tuh bukan yang sekarang ya, kalau sekarang aku bukan tipikal yang suka sih film-film tipe kayak gini. Maksudnya aku sekarang lebih suka film tuh harus punya background story gitu, punya cerita yang kuat, istilahnya selalu pengen tahu alasan dibaliknya itu apa. Jadi kayak kalau kayak film-film kayak gini gitu, jadi kayak pas kita keluar dari bioskop kita jadi bertanya-tanya gitu, itu sebenarnya buku yang nyiptain siapa ya, kenapa bisa ada buku itu ya, kenapa buku itu bisa disegel di bangunan yang itu bank gitu. Kalau di Evil Dead Rise ini kan bangunan apartemen kan dulu kayak kan disebutnya ada bank, ada berangkatnya juga kan di situ. Kenapa jadi kayak pengen diceritain gitu, ceritain masa lalu bukunya itu akhirnya kesimpan di situ, bisa ditutup gitu sampai kemudian bank itu berubah jadi
sebuah apartemen kayak gitu. Jadi kalau aku sekarang emang lebih suka tipe-tipe horor yang seperti itu. Tapi apakah film ini gagal ke aku? Menurut aku enggak gitu, karena aku udah paham karena film ini ya tipikalnya udah kayak film-film horor yang klasik aja. Jadi kayak film-film genre seperti ini kan sebenarnya hampir banyak diadopsi di film horor Indonesia tahun 2010-an ya, masih horor-horor paha itu kan istilah kayak remaja liburan ke air terjun Penganten, liburan ke suatu tempat, ternyata di suatu tempat itu ada pembunuh berantai dibunuh satu-satu, atau misalnya mereka melakukan suatu pantangan diteror sama hantu dibunuh satu-satu ya. Ini tipikal horor seperti itu, dan karena aku udah datang dengan ekspektasi Evil Dead itu memangnya seperti itu, nggak perlu dijelaskan semua ya, aku cukup menikmati aja, enjoy the movie-nya aja, enjoy gimana terornya. Jadi yang kita nikmati di Evil Dead lebih kepada teror-terornya, gimana akhirnya si setan iblisnya itu merasuki satu persatu dan yang ngebunuh banyak orang itu. Nah tapi yang aku agak ngeganjel sebenarnya di film Evil Dead ini konsep gimana si iblisnya itu bisa pindah ke bukan pindah ya, bisa menyebar ke orang lain gitu. Karena kan pertama ibunya yang kena, terus habis itu anaknya kena. Nah anaknya itu kenanya itu juga nggak tahu gitu ya, dia kan kena luka ya. Oke, kita awalnya aku pikir nih apa jangan-jangan karena luka ya, karena mereka udah terluka itu kayak bisa nyebar gitu ke anaknya juga. Tapi kalau kayak gitu harusnya si Cat itu yang temen adiknya ibunya itu, dia juga harusnya kena juga dong, kan dia udah ketusuk tuh tangannya gitu. Jadi agak konsepnya agak ngebingungin gitu, gimana cara si iblisnya ini berpindah gitu. Kan berarti anaknya kan kena luka, terus si Danny, kalau yang karakter-karakter yang mati di depan pintunya, ya mereka kan mati ya, artinya itu ada dead body, tubuh yang memang udah mati ya dirasuki wajar aja gitu. Tapi kan kalau anaknya, yang anak ceweknya itu kan dia masih hidup gitu, dia cuma luka pipi doang tapi bisa kerasukan gitu. Kalau memang kerasukannya karena mental, apa ya, kalau kena mental masalahnya karakter anaknya ini nggak kelihatan kena mental banget gitu, khususnya yang anak perempuan yang pertama itu ya gitu. Makanya agak rancu sebenarnya, bukan agak rancu, agak membingungkan konsep setannya ini berpindah, iblisnya ini berpindah gitu. Jadi balik lagi karena aku suka ada cerita di baliknya itu, jadi ketika konsep pindah setannya ini nggak jelas, jadi bingung gitu kapan dia kerasukan setannya, kapan dia bisa selamat tuh. Karena ya si Beth itu kan dia terluka dari awal, tapi dia sampai akhir bisa selamat gitu. Anaknya cuma luka kena pipinya doang, dia malah kena kerasukan gitu. Kalau yang si cowoknya kan si siapa, Danny ya, Danny itu apa sih dia mati ya? Dia kan ditusuk ya, dia kan ditusuk berkali-kali gitu kan, ditusuk sama si yang hantu si kakaknya itu kan. Ya wajar lah, oke, mungkin berarti karena luka gitu. Tapi ya itu balik lagi, makanya aku agak kebingungan utamanya di situ gitu, di pasti kenapa pindahnya si jinnya itu konsepnya seperti apa, itu agak ngebingungin gitu. Nah kalau masalah gore-nya ini yang sebenarnya aku sayangin, kenapa nggak rilis versi 23 plusnya gitu, karena 17 plus ternyata masih ada beberapa adegan yang disensor, itu jadi kurang greget. Dan yang tahu sendiri kan sensornya Indonesia itu ngekatnya itu jelek banget gitu. Jadi kayak aku bingung sih, yang paling kerasa itu yang waktu si anak pertamanya itu kan mau nyerang si yang anak paling kecil ya, yang kecil, terus dia kan pegang gagang sapu yang patah itu dan nusuk dari mulut ke belakang gitu kan. Kayaknya apa ya, tusukan kayak gitu kayak udah pernah ada di film lain dan itu nggak kesensor dah. Tapi aku nggak tahu ya di sini apakah sebrutal itu versi aslinya gitu. Jadi dan itu kan di-cut parah banget ya, cutnya itu kayak mulai dari musik. Aku kayaknya lebih suka mending ini aja sih, tayangannya kayak digelapin aja tapi masih kedengeran suaranya gitu. Jadi ya kita masih bisa berekspek gitu, oh kejadiannya itu seperti itu gitu, tapi nggak separah itu gitu. Karena itu pas di-cut itu dari mulai musik, ambience itu tiba-tiba berubah aja gitu. Ya kita diperlihatkan sih itu udah ketusuk gitu. Jadi cuttingnya agak maksa gitu. Dan kalau
aku sih harapannya tetap pengen ada versi 23 plusnya gitu. Jadi kita nonton film thriller seperti ini tuh ya apa namanya, experience-nya bener-bener nyata, experience-nya ya penuh gitu, nggak yang seperti ini. Ini kan masih kalau kayak gini jatuhnya nanggung ya, karena dari awal kan ini udah yang berdarah-darah banget gitu, dan dari sutradaranya sendiri juga udah lumayan jor-joran tuh, banyak banget adegan-adegan yang bikin nyilu gitu. Ada rambut ditarik sama kekelupas kepalanya itu di adegan pembukanya itu rada disturbing banget sih, apa thrillernya gitu. Nah ini juga mungkin nggak cocok buat kalian yang nggak suka berdarah-darah. Kalian mungkin datang-datang expect-nya horor yang buat takut-takut jumpscare, tapi ternyata ini lebih banyak thrillernya ya. Evil Dead lebih ke situ, dan salah satu yang paling ikonik di Evil Dead itu kalau nggak salah ada di 2013 masalah gergaji mesin deh. Gergaji mesin itu selalu muncul, dan mobil tuh mau kabur pakai mobil tuh selalu muncul gitu. Jadi ini salah satu apa ya, ikonik aja sih menurutku di Evil Dead gitu. Cuman malah yang setannya yang bergabung itu malah aku malah kurang suka ya. Aku kayak aneh aja sih, malah kayak bergabung terus malah jatuhnya kayak zombie ya. Maksudnya kan konsepnya iblis, konsepnya setan, dia kan makhluk halus yang bisa merasakan sekitar gitu. Jadi ketika mereka jadi tubuh itu kok kayak malah cari-carian muterin mobil itu, menurutku aneh gitu. Karena kalau iblis kan harusnya dia bisa tahu sekitar ya, dia nggak melihat dengan mata manusia gitu, tapi dia bisa melihat ke sekitar gitu. Jadi apa ya, kalau dari aku agak ngeganjel di situ aja sih. Aku pengennya sih ya, karena ini iblis, mereka makhluk halus, mereka harusnya tahu semua yang ada di sekitar. Jadi kayak mereka bisa langsung tahu ada jalan lewat atas gitu, lewat lorong, nggak harus ada kucing ngasih info terlebih dahulu. Istilahnya mereka udah langsung tahu aja, mereka bisa mondar-mandir ketika pintu yang ditutup, mereka bisa lewat dari atas, kemudian atau aku malah expect lewat dari jendela luar, kan mereka bisa merangkak ya gitu. Jadi iblisnya lumayan bego sih kalau di sini menurutku. Jadi kayak masih mikir gitu mau lewat mana gitu, entah ini untuk kebutuhan plot atau seperti apa. Jadi itu sih. Kalau secara enjoy-nya sih aku enjoy aja sih. Jumpscare-nya juga nggak terlalu banyak menurutku. Jumpscare-nya ringan, nggak yang ini nggak penuh jumpscare. Ini lebih kepada pleasure terkait thrillernya itu sih, adegan-adegan berdarah-darahnya gitu-gitu. Dan setannya jujur nggak terlalu mengerikan sih. Kalau aku ngelihat ini horornya mungkin kisaran 40%, jadi nggak yang serem-serem banget gitu. Kita ngelihatnya ya lebih kepada nutupin matanya itu bukan karena ketakutan melihat setan atau hantunya gitu, tapi lebih kepada ya itu adegan-adegan berdarahnya aja sih gitu. Jadi itu sih. Tapi kalau Evil Dead Rise ini aku sih masih pengen tahu kelanjutannya akan seperti apa. Nggak harus direct sequel, tapi mungkin banyak lagi dibikin apa ya, film-film Evil Dead lainnya gitu, soal masalah sebuah keluarga yang di istilahnya buku. Tapi aku malah lebih penasarannya ke cerita yang ini malah. Jadi kalau bisa prequelnya Evil Dead Rise ini gitu, prequel di mana sih bukunya itu sampai akhirnya bisa terkunci di ruang bawah tanah itu. Karena kan di situ diceritakan kan, itu bukunya udah dibacain segala macam, tapi ternyata malah pasturnya kena itu. Akhirnya itu nyebar, akhirnya mati semua kan yang ada di sana gitu. Jadi aku pengen malah dibikin prequelnya aja sih, daripada maksudnya dibikin prequelnya dulu gitu, nanti selanjutnya dibikin film Evil Dead lainnya. Jadi kalau dari aku untuk film Evil Dead Rise ini, aku kasih skor mungkin 7,5/10 sih. 7,5/10 untuk Evil Dead Rise ini. Dan konklusi dari aku, kesimpulan dari aku, ini menurutku salah satu film apa ya sebutannya, ya American Horror Classic ya, film klasik horornya Amerika yang cukup enjoy buat dinikmati. Hanya saja memang sangat disayangkan adanya sensor di beberapa adegan yang jadi bikin nanggung gitu, yang harusnya film ini yang benar-benar thrillernya itu yang ditonjolkan, tapi malah adegan-adegannya seperti itunya kena sensor. Sebenarnya nggak banyak sih, ada 2 atau 3 adegan doang yang kena sensor, tapi itu malah justru mengurangi kenikmatan ataupun pleasure kita untuk nonton film thriller Evil Dead Rise ini. Jadi mungkin 7,5/10 buat kalian yang suka tipikal horor santai kayak gini, nggak perlu banyak mikir, kalian cukup menikmati kengerian-kengeriannya, ini cocok banget. Tapi kalau kalian nyari film horor yang kalian harapannya Evil Dead Rise ini bakal menjelaskan asal usul buku itu, atau misalkan kalian pengen tahu sejarahnya kenapa buku ini
istilahnya menyimpan bukan dendam ya, istilahnya ada jin yang mengutuk buku ini atau seperti apa, itu nggak akan kalian dapatkan di sini gitu. Walaupun aku berharap akan ada cerita originalnya atau the original Evil Dead the original gitu yang menceritakan kenapa ada 3 buku ini, itu kayaknya bakal keren sih untuk next filmnya gitu. Pasti itu zaman-zaman sebelum Masehi mungkin, karena kan film Evil Dead pertama aja kan dia nggak sebelum Masehi juga, maksudnya zaman-zaman dulu masih banyak penyihir mungkin kali ya yang Evil Dead original gitu. Ya itu aja mungkin untuk review aku untuk Evil Dead ini gitu. Mungkin nggak terlalu banyak yang bisa aku sampaikan di Evil Dead ini. Kalian lebih banyak nikmatin saja secara alurnya, secara apa ya istilahnya pembunuhannya, kengeriannya gitu. Tapi kalau kalian berharap pada cerita, ya kalian nggak bisa mendapatkan cerita di film Evil Dead. Maksudnya bukan nggak dapat cerita, nggak dapat penjelasan banyak hal untuk film tipikal yang seperti ini gitu. Dari aku, sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye. Aku